Itu pertanyaan. Bentar, ini aku kenalin dulu teman-teman, ini ada dari Tempo, ada dari Popbella, Akara News, Vimela, Liputan 6, Kapan Lagi, Ujung Kantoran, Merdeka, dan Kompas.com. Oke. Halo teman-teman. Aku kasih waktu 2 menit. Hah? 2 menit. Oh, 2 menit. Ya. Oke. Jujur rumor yang diperbincangkan di industri ini beneran sih approve menurut aku syuting sama Mas Fajar dan Mas Tata semenyenangkan itu. Terus juga yang aku sangat appreciate selain memberikan kebebasan untuk membawakan karakternya, di sini juga syutingnya sehat. I really appreciate it. Kayak, aku sih ngerasa baik-baik aja ya, nggak tahu Mas Tata sama Mas Fajar mungkin membawakan beban yang sangat berat, cuman dari segi pemain dari segi pemain sih aku happy banget sih syuting gitu kayak dan mereka sangat positif gitu ya. Aku kalau ngeliat call sheet gitu ya ada 17 scene gitu kayak ini beneran selesai nih sebelum jam 6 sore selesai. Nggak mengada-ngada kamu, kita nggak pernah kerjain 17. Berapa sih? Banget itu banyak banget. Tapi itu. pecahannya banyak, tapi 17 scene Iya, gitu. iya, oke. Dan menurut aku dikerjakan sangat baik dan mungkin emang persiapannya matang ya. Jadi kayak buat mereka ketaker gitu. Buat aku yang biasanya sering dapat produksi kalau syuting 20 jam, 24 jam itu kayak ini mungkin nggak ya gitu. Ternyata mungkin selesai jam 6 dan I really appreciate. Terima kasih. Terus apa lagi tadi? Mas Tata sama sutradaraku yang satu ini, Kak Fajar emang suka pakai baju warna hitam-hitam ya kalau di lokasi gitu, kayak orang bar gitu. Kalau pakai baju warna biru dongker, mereka pakai biru dongker gitu. Terus fun fact-nya kayak dua teman saya ini sungguh sangat sehat, setiap pagi tuh minum kunyit. Kayak aku nggak nyangka masih ada orang yang melakukan itu. Itu tuh orangnya sangat positif sih, saya kayak selalu nekerin ke aku, ayo kita bisa ngerjain semua ini sampai beres dan bisa jadi karya yang bareng-bareng kita banggain. Oh, saya jawab ya? Oh, oke. Tantangannya banyak banget. Kalau tadi sempat kita ingat-ingat gitu, setiap harinya kita bahkan mengerjakan minimal itu tuh scene dengan 100 orang ekstras, 100 orang figuran gitu yang entah jadi mayit, entah itu jadi warga, entah keduanya kejar-kejaran gitu. Tapi minimal setiap harinya ada satu scene sebesar itu gitu. Lalu kemudian ada tantangan-tantangan lain soal cuaca, ada tantangan lain soal bagaimana make up-nya harus dibenahi ketika scene yang nggak berjalan dengan baik, harus kita take ulang gitu-gitu. Itu tuh tantangan-tantangannya gitu-gitu sih. Belum lagi soal lokasi yang jaraknya, misalnya jarak dari monitor ke set, kemudian dari lokasi teman-teman yang lari kejar-kejaran itu begitu luasnya gitu-gitu, dan harus ulang lagi yuk, kita balik lagi yuk. Itu bayangin aja itu 4.000 orang gitu jalan lagi ulang dari awal gitu. Ya gitu-gitu sih tantangan-tantangannya. Ada yang mau nambahin mungkin? Ya sama sih. Iya, sama, kami satu pikiran. Kok kamu ada di belakang situ kenapa? Kamu dibenci sama teman-teman ya? Jangan salah, trailer kan belum mewakili total 8 episode sebenarnya. Jadi ada banyak hal-hal yang belum kami tampilkan sepenuhnya gitu. Tapi kalau kita bicara soal subgenre dari horor ini menjadi sesuatu yang sangat menarik juga gitu, karena series ini tuh sangat mixed feeling banget. Artinya kalau di film horor yang misalnya biasa saya bikin gitu kan, memang ya kita selalu mengenal soal pattern-pattern bagaimana menciptakan horor mistis yang kemudian dikenali dengan cara-cara treatmentnya tuh seperti jump scare atau apapun itu gitu. Nah cuman kalau kita bicara series ini, si zombie series ini tuh jadi sesuatu yang kita bisa bermain dengan banyak hal dengan mengkombinasikan antara action, suspense, thriller, horror, bahkan komedi, black komedinya tuh bahkan ada gitu. Artinya nanti kalian ketika melihat series itu kan jadi paket komplit. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kami sukai gitu. Artinya saya dengan Fajar itu kan memang orang yang sangat kalau bercanda tuh kadang lewat batas gitu. Jadi tadi kalau ada sentukan-sentukan dari dia, saya atas nama temannya memohon maaf gitu. Jadi memang karena kadang-kadang keterlaluan gitu. Saya juga minta maaf. Nah, hal-hal yang keterlaluan kayak gini nih yang kemudian selalu kita masukin ke dalam treatment yang kita punya gitu. Artinya kita tuh
punya ruang bermain yang begitu besar, yang kemudian disupport sama platform dan juga PH. Kita punya aktor-aktor yang keren-keren gitu kan. Jadi kita memang jadi punya tanggung jawab bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang punya variasi dalam bertutur, punya variasi dalam menciptakan keseruan gitu. Nanti di beberapa episode pertama kalian akan melihat sesuatu yang tegang, sesekali jump scare, ada horornya, tapi setelah itu kan akan dibuat ada adrenalin rush yang tiba-tiba akan ada action, tawuran, pembunuhan gitu-gitu, dan tiba-tiba kalian juga dalam keseruan yang segila itu, tiba-tiba kalian akan disuguhkan dengan sesuatu yang sangat konyol sekali atau bahkan sangat kadang-kadang sedikit semi menjijikkan gitu. Nah itu kan jadi hal-hal yang selalu kita mainkan gitu. Maka ya kalau kita bicara soal kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang keren gitu, karena memang kita selalu kita menggunakan cara-cara yang bisa dibilang ini menerobos batas-batas limitasi yang kita punya, yang kemudian kita ciptakan sebagai bentuk eksplorasi untuk menciptakan horror, suspense, action dan segala macamnya gitu. Siapa ya? Gak ada ya? Kalau saya ada. Siapa itu? Kalau aku nanti kalian akan menemukan karakter yang bernama Maria Theodore. Maria Theodore aktrisnya, dia memerankan sebagai Ella. Ella itu artinya adalah anak kota yang kemudian harus terjebak di kota Himalaya gitu. Nah, proses penciptaan karakternya itu sangat kompleks gitu, karena kalau gini, semuanya punya kompleksitasnya masing-masing, tapi semuanya sudah ketakar dengan ketika kemudian kita membuat palet profesi, palet kuasa, dan palet cara dia berpikir dan bergerak gitu. Nah, sedangkan kalau ngomongin soal karakter Ella ini, itu dia itu adalah satu karakter yang susah sekali ditebak gitu, karena soal nanti kalian akan tahu bahwa dia itu bergerak sebagai seorang selebgram sebenarnya. Tapi ketika kemudian ada sesuatu yang terjadi yang cukup besar di hidupnya, itu kayak seolah-olah cinya terbuka. Dan dia dalam sekejap akan menjadi pribadi yang sangat berbeda sekali gitu. Nah, itu tuh kita kayak waktu itu mendevelop karakternya itu sedikit kompleks ya. Maksudnya itu lumayan rumit bagaimana kita menciptakan karakter itu ya. Karena dia itu tuh karakter yang memang nantinya akan muncul terus, tapi dia juga selalu punya sesuatu yang memang kadang-kadang meledak-ledak, kadang-kadang harus dia simpan gitu, karena memang trauma-trauma yang muncul yang kemudian masuk ke dalam hidupnya itu jadi harus digerakkan dengan cara yang sangat spesifik gitu. Nah, beruntungnya ya tadi seperti saya bilang, karena kita punya Arni Haq, kita punya Maria Theodore, kita punya Deval dan Indra, Andri Masadi dan Tukman Sadi, maka bagaimana cara mereka menginterpretasikan karakter mereka masing-masing itu membuat kami semua tuh takjub gitu. Gitu. Jadi ya kalau ngomongin itu sih ada karakter yang namanya Ella itu yang menurut saya itu yang paling kompleks untuk kemudian dikelola secara routing backstory dan arc-nya dia gitu. Waduh, itu pertanyaanmu justru deskriptif ya? Itu iya, jawabannya iya. Iya, karena kalau kita ngomongin seluruh film zombie di dunia gitu tuh, seluruh film mayat hidup di dunia itu mereka punya termnya sendiri-sendiri, punya istilahnya sendiri-sendiri gitu. Terus kemudian kami dalam tim gitu waktu develop cerita ini di Penakawan gitu, kami after record kami punya tim develop namanya Penakawan. Nah, itu di tim itu kami mencoba mencari kata yang tepat, kata ganti yang tepat untuk zombie. Masa sih zombie itu yang asalnya dari sana dibawa ke sini namanya tetap zombie? Masa nggak ada ameliorasi atau apa gitu, jadi zombie, jadi bombi atau jadi apa gitu. Gitu. Terus kemudian kami pikir-pikir kalau kita punya di Indonesia itu tuh kata ganti buat mayat itu tuh mayat, kenapa nggak kita coba kata itu? Mungkin rasanya waktu itu terdengar konyol, lalu kemudian begitu kami tetap menuliskan kata itu kemudian jadi keren juga kok. Kalau kami percaya keren, maka seluruh rakyat Indonesia harus percaya kalau ini keren. Maka kami sepakat untuk memakai kata mayat itu. Tapi kalau boleh menambahkan, sebenarnya juga karena ini kan ngomongin soal Jawa Tengah, kulturnya mereka berbahasa Jawa kan, ya karakter yang ada di sini. Nah, term mayit itu juga sebenarnya kalau nanti kalian akan melihat adegannya, itu kata yang tidak sengaja terucap ketika seseorang melihat ada tiba-tiba makhluk yang dari mati terus bangkit lagi gitu. Cuman orang secara bawah sadar kalau kita bicara orang Jawa kan
mayat gitu. Nah, jadi dari ketidaksengajaan dan dari kebiasaan bawah sadar yang kemudian sering menyebut istilah-istilah kayak gitu tuh, itu yang sebenarnya jadi secara nggak langsung jadi kita bisa menciptakan itu sebagai kata mayit gitu. Jadi mayit tercipta karena ketidaksengajaan yang diucapkan oleh karakter pada saat dia melihat peristiwa yang ada di depannya gitu. Itu Mbak. Jadi deskripsi dari kami berdua nanti kamu bisa simpulkan kalau gimana caranya membuat kata mayat tadi itu jadi di filmnya enak gitu. Berasa natural gitu. Berasa natural. Oke, dari hari pertama sampai hari terakhir berkesan banget karena selalu ada tantangan-tantangan yang harus diselesaikan gitu. Terus juga gimana caranya karakter aku bisa berbeda dari karakter-karakter yang pernah aku mainin gitu. Ketiga, staminanya pasti nggak main-main juga karena berasa banget. Aku rasanya sih beneran syuting dari Februari sampai bulan Maret. Mei Mei. ya, awal Sebelum Maret atau ya Mei ini. sampai Ya, Mei. Mei gitu. Dan wow, kayak no excuse. Dan menurutku go hard or go home gitu. Dan tadi apa yang terakhir? Ada nggak kesamaan karakter tokoh dengan karakter pribadi seorang Kafni itu sendiri? Oke, Merasa- kesamaan karakternya mungkin kalau dari sisi Maya itu adalah tulang punggung keluarga. Dan ya, Agni juga gitu. Jadi kayak berasa ya susahnya gitu. Itu kesamaannya. Kalau tentunya merespon dan berimajinasi gitu. Kalau meresponnya mungkin udah bukan hal yang asing, tapi berimajinasinya kayak gimana teman-teman bisa believe bahwa mayat-mayat ini sungguh mematikan, dan kalau sampai tergigit ya udah nggak ada lagi hidupnya gitu. Dan ya berimajinasi itu bukan hal yang mudah gitu. Dan menurut aku untuk punya tema series mayat ini benar-benar awalnya kayak membingungkan, kayak ini bener nggak ya dikejar mayat tuh rasanya gini gitu. Juga masih belum tahu gitu. Jadi ya respon sih. Lebih banyak nonton sih kayak series-series zombie atau juga film-film zombie gitu. Terus banyak diskusi juga sama Mas Atta, Mas Fajar. Kamu nanya ini lagi tuh. Oke. Apa ya? Susah loh ini pertanyaannya. Aku bahtera sih. Bahtera yang dengan isinya gitu. Jadi aman kan aku. Aku pintu Doraemon aja deh. Oh itu pinter banget sih. Iya. Aku jadi dari Ih, mau landing di mana? tahu. Dari masing-masing alasannya karena apa? Bahtera itu kan kapal gede banget ya Mas. Jadi You could live there. ya aku akan hidup di sana dan aku akan menarik bayaran dari teman-teman yang pengen masuk ke sana. Saga. Kapitalis banget. Kalau dari kafe kira-kira kenapa milih? Bisa pergi kemana aja dan kapan aja. Kalau ada pintu Doraemon, jadi kalau ada zombie datang nggak usah susah-susah, masuk aja terus hilang. Kamu masuk ke tempat zombie lain aja. Ya. Jadi kamu percuma tuh. Kalau kata Ya biar bisa pergi aja sih. Kalau kita bicara soal universe-nya Rimbalaya itu sebuah kabupaten yang ada di daerah Jawa Tengah. Itu adalah setup universe fiktif kan. Jadi ketika kita bicara kabupaten itu tuh secara geografis jadi punya titik di mana mungkin akan menyerupai Jogja. Ada kotanya yang tidak terlalu besar, lalu kemudian ada perbatasan kota yang kemudian hubungannya sama desa. Lalu ada desa, ada hutan. Jadi secara kekayaan alam Rimbalaya itu jadi paket komplit gitu. Dimana kemudian di situ banyak sekali warga dengan lahan profesinya masing-masing. Kalau kita bicara soal kota, tentu saja ada PNS, pegawai negeri, anak pelajar, anak kuliahan, pedagang di pasar gitu. Nah kalau kemudian kita bicara soal skop di desa, tentu saja ada petani, ada mbok-mbok jamu, ada pedagang, ada apapun itu yang mungkin kita lihat ketika kita bicara di Jakarta. Ketika kita ngomongin wabahnya ada di SCBD, ya yang akan tergigit adalah orang-orang yang akan pakai jas, kemeja, atau baju suku itu atau apapun itu gitu. Nah,
Sementara ketika kita bicara soal lingkup kabupaten dan semua lini yang ada di Rimbalaya terinfeksi, mencakup kota, mencakup desa, mencakup hutan, artinya kita akan mencuplik realitas dari warga yang hidup di tempat itu gitu. Jadi ketika kita bicara soal wah desanya semua terinfeksi, si mayit ini berhasil masuk ke dalam desa dan kemudian dia menggigit orang, ya yang akan kita lihat nggak mungkin kita melihat di desa itu ada pria berdasi, itu nggak mungkin. Yang akan kita lihat adalah bapak yang kemudian pakai baju swan bersarung tiba-tiba kegigit dia jadi mayit, ada seorang petani yang pakai caping digigit dia jadi mayit, ada seorang ibu-ibu lagi gendong anaknya mau jemur pakaian kegigit dia jadi mayit gitu loh. Jadi kita mencoba untuk mencuplik dari realitas geografis yang ada di Rimbalaya gitu. Itu satu gitu. Makanya kenapa kemudian kita bukan sekedar melokalkan itu enggak, tapi memang karena kita juga lihat situasi di mana kemudian wabah ini merebak gitu di tempat seperti apa, lalu kemudian background latar belakang masyarakatnya seperti apa. Jadi potret-potret itu kan memang berdasarkan dari riset kami atas universe yang kami buat sebenarnya gitu. Jadi tidak mengada-ada, jadi kami memang berkiblat sama realitas yang akan kami ciptakan di universe itu gitu. Nah kemudian kalau ngomongin soal pola mistisismenya, kenapa kemudian ini bakteri itu ada gitu, mungkin Mas Fajar bisa nambahin. Aduh susah banget itu ya. Oke, aku nyambung dikit dari soal localize tadi. Perlu teman-teman ingat kalau melokalkan itu nggak kemudian kayak kita sedang dari sudut pandang orang kota kemudian melihat seluruh apa-apa yang mengenakan kebaya, apa-apa yang dengan logat medok, apa-apa yang nggak pakai sepatu tapi pakai sendal, itu tuh kemudian lokal gitu. Lokal itu akan ada di konteks yang lebih luas yang bernama universe filmnya. Maka kalau tadi ada misalnya ada mayit yang dengan pakaian kebaya, karena realitasnya di tempat di misalnya di Jawa Tengah masih ada orang pakai kebaya. Kami juga berpendapat bahwa itu lucu, tapi lucu itu akan berhenti ketika orang berkebaya itu mulai menggigiti orang-orang lainnya. Itu akan berubah lucunya. Coba aja, percayalah itu nggak akan ketawa lagi kita gitu. Nah kemudian lalu kalau kita ngomongin mistis, ada urban legend yang kami gunakan di sini. Ada urban legend yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Saya nggak bisa ngomong sekarang karena itu ngeri banget. Enggak, karena itu poin penting. Urban legend itu bunga gitu, bunga. Aku sebut aja bunga, silakan berspekulasi nanti. Nah itu yang akan kami gunakan untuk jadi drive utama bagaimana cerita soal penyakit ini akan menginfeksi seluruh orang di kabupaten itu. Sementara infeksi ini hanyalah salah satu cerita. Kita punya cerita yang lain, cerita soal Maya yang mencari adiknya, cerita soal siapa namanya? Risang Andri Masadi yang lagi mencari berita, cerita tentang Adi yang mencari jati dirinya, cerita tentang Maria Theodore yang sedang berjibaku dengan hidupnya sendiri. Nah itu berkumpul jadi satu di kota bernama Rimbalaya yang pusatnya berada di Jawa Tengah, yang penduduknya jenisnya yang sudah kita tahu lokal tadi. Itu sih Mungkin sedikit menambahkan juga, jadi kalau kita bicara soal penyebabnya, kalau kemudian dari apa yang kami pelajari dan apa yang kami riset, itu memang nanti kita akan menggunakan cara-cara ilmiah bagaimana virus atau bakteri itu menular nantinya, kemudian membuat manusia jadi bertingkah laku aneh gitu. Tapi karena yang jadi menarik adalah karena kita ada di Indonesia, maka kemudian nanti akan ada sedikit percampuran yang mungkin akan tersebut secara verbal di adegan bahwa bunga ini dipercaya sebagai sesuatu yang menyembuhkan sejak zaman turun temurun. Orang yang kemudian memakai bunga ini akan jadi sehat, sakit apapun akan jadi sehat gitu. Nah ini kan hal-hal yang selalu kita dengar setiap kali, ya maksudnya mungkin saya Fajar itu hidup dan besar di Jogja, di tempat dimana memang masih banyak hal-hal yang mistikal ataupun tradisional yang sangat dipercaya gitu loh. Nah jadi dari kebiasaan itulah kemudian kita mencoba menciptakan itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita gitu. Ya mungkin nanti setelah kemudian kalian akan melihat bahwa bunganya kalian kenal, lalu kemudian kata-kata yang diucapkan bahwa ini memang sering turun-temurun dipercaya sebagai bunga sebagai jamu gitu, itu mungkin kalian juga akan tahu gitu. Kayak gitu-gitunya tuh mungkin kalian akan mengenal semuanya. Tapi ya itulah kemudian cara bermain kami, bagaimana kami mencoba untuk memblendingkan antara sesuatu yang sudah dikenal di budaya barat yang kemudian kita dudukkan lagi di sini sebagai sesuatu yang sangat lokal.
sebanyak itu pemain. Kalau budget saya nggak bisa mention, tapi artinya kalau bicara soal kebebasan seperti apa, justru kita yang menciptakan kebebasan itu, kita yang menjadwalkan ke produser. Kami pengen bikin seperti ini. Gitu. Produser melihat, yakin kamu bisa, Oke, mari kita coba. Jadi tidak ada intervensi apapun, karena tujuan kemudian kami menciptakan cerita ini tuh adalah untuk membuat tontonan yang menarik, dan mereka sangat supportive sama kita. Mereka mensupport, bukan kemudian mereka ngedraft kita, tapi justru kita yang kemudian menawarkan ke mereka dengan kebutuhan kreatif kita, dan mereka menyambutnya dengan sangat antusias gitu. Artinya di sini terjadi sebuah kolaborasi yang baik. Nah, kalau ngomongin soal budget ya ukurannya mau berapapun tuh nggak akan pernah cukup untuk kemudian jadi tolak ukur kita untuk membuat karya. Artinya bagi saya ketika kami dikasih, ibaratnya ya, kami dikasih budget tempe aja bisa jadi pizza. Gimana kalau kita dikasih budget pizza bisa jadi apa? Zona merah. Gitu. Itu sih kira-kira. Jangan lupa nonton Zona Merah 8 November. Itu susah. Aku coba. Oke. Diarahin aja gitu. Jangan lupa nonton video original series Zona Merah 8 November 2024 hanya di Video. Setiap hari Jumat ya teman-teman. jangan lupa.